Shalom. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus dan Alkitab sebagai penuntun di akhir zaman. Jadi pada masa akhir zaman, Roh Kudus dan Alkitab adalah penuntun bagi orang-orang percaya atau gereja Tuhan di akhir zaman. Jadi urutannya adalah Roh Kudus dan Alkitab di masa Perjanjian Baru, ya. Kenapa? Ya, karena pada masa Perjanjian Baru disebut zaman Roh Kudus atau disebut zaman gereja, yang dimulai yaitu sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, seperti yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sejak Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, maka dimulailah zaman Roh Kudus atau zaman gereja, atau juga yang disebut zaman kasih karunia atau zaman Perjanjian Baru. Nah, jadi pada masa Perjanjian Baru, maka Roh Kudus yang menjadi penuntun bagi orang-orang percaya, ya, yang memimpin orang-orang percaya dari hari Pentakosta, ya, sejak Roh Kudus pertama kali dicurahkan sampai pada zaman akhir, sampai pada keangkatan gereja Tuhan. Jadi di masa akhir zaman, Roh Kudus yang akan menjadi penuntun bagi orang-orang percaya, bagi gereja Tuhan, dan kemudian adalah Alkitab atau firman Tuhan, ya. Firman Tuhan berkata, ya, di dalam Matius 18 ayat 16, 2 Korintus 13 ayat 1, 1 Timotius 5 ayat 19, Ibrani 10 ayat 28, yaitu bahwa atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Nah, jadi Roh Kudus, ya, atau boleh disebut adalah saksi atau yang menuntun orang-orang percaya. Sudah ada satu saksi, dan saksi yang berikutnya adalah Alkitab atau firman Tuhan, kitab suci. Nah, jadi urutan yang pertama adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena Alkitab atau kitab suci itu ditulis dari ilham Roh Kudus, ya, seperti yang dikatakan dalam surat, ya, dalam kitab, ya, 2 Timotius 3 ayat 16, bahwa, ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya. Kemudian dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21, nubuat, ya, itu oleh dorongan Tuhan atau oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi Alkitab atau kitab suci, ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu ditulis, ya, dari pewahyuan Tuhan atau dari pewahyuan Roh Kudus atau dari pimpinan Roh Kudus. Nah, karena itu dengan urutannya adalah Roh Kudus, ya, kemudian adalah Alkitab, ya, karena Roh Kudus yang memakai hamba-hamba Tuhan, baik para nabi dan para rasul, untuk menulis kitab suci, ya. Nah, jadi di akhir zaman, ya, maka akan ada banyak, ya, dalam Alkitab katakan yaitu ada banyak penyesatan, ya, akan ada guru-guru palsu, akan ada nabi-nabi palsu, akan ada mujizat-mujizat palsu, ya. Nah, supaya orang-orang percaya atau gereja Tuhan, ya, tidak disesatkan, maka gereja Tuhan atau orang-orang percaya harus, ya, mengandalkan, ya, atau berpegang, ya, mengandalkan kepada Roh Kudus dan kepada Alkitab, firman Tuhan. Nah, apabila Roh Kudus, ya, mengajar atau menuntun orang-orang percaya, maka sesuai dengan firman Tuhan, ya, Roh Kudus tidak dapat menentang atau berbeda dengan firman Tuhan, karena Roh Kudus yang mewahyukan, memakai hamba-hambanya untuk menulis kitab suci atau Alkitab. Nah, dan Alkitab atau kitab suci itu menulis tentang Roh Kudus, menulis tentang pekerjaan Roh Kudus. Jadi Alkitab dan Roh Kudus dan Alkitab itu sama atau sinkron, ya, tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan. Bila ada perbedaan, bila ada pertentangan, berarti ada yang salah, ya. Nah, jadi memasuki akhir zaman, ya, akan ada banyak pengajaran-pengajaran, ya, akan ada apakah itu doktrin ataukah pengajaran tentang akhir zaman, ya. Nah, untuk dapat mengetahui
benar atau salahnya, ya, atau terutama di akhir zaman, ya, pengajaran tentang berbagai hal di akhir zaman, ya, seperti masa antikris atau pengangkatan dan lain-lainnya, ya, semuanya itu ada ditulis di Alkitab, ya, ada di firman Tuhan, ya. Tetapi Alkitab atau firman Tuhan, ya, itu tidak dapat dimengerti dengan pikiran manusia, ya, tidak dapat dimengerti dengan kepintaran manusia, ya, hanya dapat dimengerti, ya, melalui hikmat atau karunia yang Tuhan berikan, ya. Yang dimaksud dengan hikmat di sini bukanlah hikmat atau kepintaran manusia, tetapi itu adalah hikmat Allah atau hikmat Roh Kudus atau hikmat Kristus yang diberikan. Baru seseorang dapat mengetahui firman Tuhan, di mana ada ditulis, ya, di dalam Matius, ya, Matius 13, ya, ayat 11 dan Lukas 8 ayat 10, ya. Nah, di situ ditulis bahwa kepadamu, ya, diberikan karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya, bahwa kepada murid-muridnya diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga atau rahasia kerajaan Allah, ya, sehingga murid-murid Yesus, ya, mereka dapat mengerti perumpamaan, ya, atau ibarat, ya, yang Yesus ajarkan, sampaikan kepada orang-orang. Nah, bagi orang-orang hal tersebut, walaupun mereka mendengar, ya, ataupun mereka melihat, tapi mereka tidak bisa mengerti karena pengertiannya itu tertutup bagi mereka. Tapi bagi murid-murid Yesus, ya, pengikut-pengikut Yesus, mereka bisa mengerti arti dari perumpamaan tersebut karena kepada mereka diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Nah, jadi untuk mengetahui kerajaan Allah, ya, tidak bisa dipakai kepintaran manusia, ya, tidak bisa dipakai walaupun IQ-nya 200 atau berapa, ya, tidak akan bisa mengetahui rahasia kerajaan Allah, ya. Nah, tetapi kerajaan Allah ini hanya bisa diketahui dengan karunia atau hikmat yang dari surga yang Tuhan berikan, baru bisa mengerti. Karena itu Tuhan Yesus ada berkata dalam kitab Injil, Bapa, Engkau sembunyikan hal-hal ini kepada orang-orang yang bijak, tetapi Engkau nyatakan kepada orang-orang yang kecil. Artinya rahasia kerajaan surga tidak bisa dimengerti oleh orang-orang yang pintar atau disebut orang yang bijaksana, ya, dengan kepintaran manusia atau dengan pengetahuan atau sekolah manusia, tetapi dinyatakan kepada orang-orang yang kecil. Artinya rahasia kerajaan surga ini adalah Tuhan berikan hikmat atau pawahyuan kepada orang-orang, ya, yaitu orang-orang yang rendah hati, sehingga mereka boleh dibukakan rahasia, bisa mengetahui tentang rahasia kerajaan surga, bisa mengerti tentang firman Tuhan. Nah, jadi untuk mengerti firman Tuhan, untuk mendapatkan penyingkapan rahasia firman Tuhan, yaitu harus dengan mendapatkan anugerah dari Tuhan, yaitu mendapatkan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, atau untuk mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan, ya. Jadi dengan kepintaran manusia tidak bisa, ya. Kalaupun manusia ingin menafsirkan dengan kepintarannya, maka penafsirannya itu akan salah, bahkan akan bisa menyesatkan, ya, tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Jadi di akhir zaman, ya, memasuki akhir zaman dengan berbagai banyak nubuat atau penglihatan atau pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman, ya, maka orang-orang yang percaya harus mengandalkan Roh Kudus, ya, untuk meminta hikmat daripada Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan, dan untuk menguji segala sesuatu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21 dikatakan, ujilah segala sesuatu, ujilah nubuat-nubuat, ya, ujilah penglihatan-penglihatan, ya. Bahkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, diuji, ya, apakah itu adalah kebenaran firman Tuhan ataukah itu bukan. Nah, kata Alkitab, ujilah segala sesuatu, artinya segala sesuatu itu mencakup banyak hal. Apakah itu penglihatan, apakah itu nubuat dan lain-lainnya. Mungkin nubuat, contoh, akan terjadi begini dan begitu, atau
hal begini dan begitu. Nah, jadi harus diuji. Nah, kemudian untuk sesuatu dinyatakan benar atau berlaku, di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Jadi atas keterangan dari satu orang saja, ya, suatu perkara atau suatu nubuat atau suatu penglihatan, bahkan suatu pengajaran itu belum sah, ya. Tetapi apabila ada 2 atau 3 saksi yang mendukung, itu bisa, ya. Nah, bila dari Alkitab, maka di Alkitab tidak bisa hanya satu ayat saja untuk mendukung hal tersebut, tetapi ada 2 atau 3 ayat di Alkitab yang mendukung, baru bisa. Nah, kalau ada seorang yang menyampaikan penglihatan atau nubuat, nah, itu hanya baru satu saksi, maka diperlu 2 atau 3 saksi lagi untuk mendukung, ya. Apakah itu dari ayat di Alkitab, ataupun mungkin ada orang-orang lain yang mendapatkan hal yang sama atau pernyataan yang sama tentang hal itu, ya. Jadi atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara sah. Kalau hanya satu ayat firman Tuhan saja tidak bisa. Kalau hanya satu orang yang menyampaikan penglihatan atau nubuat itu tidak bisa, belum sah. Harus ada orang-orang yang mendukung, yang sama, ya. Sehingga seperti yang firman Tuhan katakan, atas keterangan 2 atau 3 orang saksi suatu perkara berlaku atau sah. Nah, jadi demikian Roh Kudus itu menjadi penuntun bagi orang-orang percaya, ya, karena sejak hari Pentakosta Roh Kudus sudah diberikan, ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu, ya, akan mengingatkan, ya, firman Tuhan, ya, perkataan Yesus yang pernah didengar. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27 dikatakan, di dalam diri kamu ada urapan yang mengajar kamu akan segala sesuatu. Di dalam Alkitab terjemahan Lama dan SB 2010 itu ditulis, itu karunia itu mengajar kamu, atau pengurapan itu mengajar kamu. Nah, karunia itu adalah berbicara hikmat yang daripada Tuhan, atau urapan yang daripada Tuhan, ya, yang mengajar orang-orang percaya akan segala sesuatu, ya. Bahkan bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi juga berbagai hal, ya, dalam kehidupan ini. Nah, itu diajar oleh Roh Kudus melalui karunia hikmat, melalui pengurapan, ya, yang dari Roh Kudus. Nah, jadi Roh Kudus adalah penuntun bagi orang-orang percaya, ya, di akhir zaman, supaya orang-orang percaya tidak bingung, tidak gelisah, ya, di akhir zaman. Kapan itu zaman antikris? Apakah ini sudah zaman antikris? Apakah ini tanda binatang atau bukan tanda binatang? Dan kapan keangkatan gereja Tuhan? Bahkan kapan pengungsian atau penyingkiran gereja Tuhan? Dan pengungsian atau penyingkiran gereja Tuhan itu seperti bagaimana? Ya, nah, itu tidak perlu, ya, dibingungkan, karena kita bisa belajar sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, dan Tuhan akan memberikan pengertian, terangkan firman Tuhan, ya, seperti 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, di dalam diri kamu ada pengurapan yang mengajar kamu, dan pengajarannya adalah benar, ya. Nah, kalau kita hanya bertanya sama manusia saja, ya, atau belajar sama manusia saja, ya, manusia bisa salah, ya, karena manusia belum sempurna, ya. Nah, kalau kita menerima dan percaya sedangkan itu salah, maka kita akan berada bukan dalam kebenaran. Nah, tapi kalau kita berdoa, tanya Tuhan, minta hikmat yang daripada Tuhan, maka Tuhan akan mengajar kita. Dan apabila Tuhan mengajar kita, maka pengajaran kita itu benar atau salah, itu harus didukung di ayat-ayat Alkitab, ya, 2 atau 3 ayat. Nah, kemudian sesudah itu, ya, didukung dari 2 atau 3 ayat di Alkitab, kemudian didukung, ya, dari komunitas orang-orang percaya, ya, yang beriman, yaitu didukung, ya, dari ada hamba-hamba Tuhan atau ada umat-umat Tuhan yang dipakai Tuhan untuk mendukung hal tersebut, ya. Jadi bukan hanya dia sendiri saja, ya, pasti ada orang lain yang Tuhan nyatakan, ajarkan tentang hal tersebut, ya. Nah, jadi supaya, ya, jangan orang percaya dia mendapatkan sesuatu atau penyataan atau pengajaran atau apa, akhirnya dia menjauh dari orang-orang Kristen,
ya, menjauh dari orang-orang beriman, ya, tidak mau bersekutu, ya, hanya dia sendiri saja. Itu tidak bisa begitu, ya. Nah, itu hati-hati, ya, supaya dijaga jangan sampai itu bisa disesatkan oleh iblis, ya, ditipu oleh iblis. Nah, karena orang Kristen itu disebut keluarga kerajaan Allah, artinya dia bersekutu, ya, dengan orang-orang percaya. Walaupun orang-orang percaya belumlah sempurna, ya, masih ada mungkin pandangan-pandangannya yang salah, tapi harus, ya, bersekutu, ya, karena kasih, dalam Alkitab katakan kasih mempersatukan segala sesuatu. Nah, jadi dengan adanya perkumpulan orang percaya, komunitas atau ibadah, maka itu akan mengingatkan seseorang, ya, apakah itu pengajarannya benar atau salah, karena pasti ada orang-orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus yang akan mengingatkan dia, ataupun kalau salah akan menasihati dia. Jadi seperti yang dikatakan dalam kitab Ibrani, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan kamu, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Marilah kamu semakin giat melakukannya, saling menasihati. Nah, jadi untuk menjaga dari setiap pengajaran atau penafsiran yang salah, maka harus ada suatu komunitas orang-orang percaya, ya. Nah, itu orang-orang percaya yang komunitasnya yang beriman, yang dipenuhi Roh Kudus, ya, yang dipimpin Roh Kudus, ya, supaya jangan sampai dia salah dalam pengajaran, ya, penafsiran pengajaran. Nah, segala sesuatu itu didukung oleh 2 atau 3 orang saksi. Apabila dia ada dapat suatu pengajaran, pemahaman, itu ada orang lain lagi yang mendapatkan hal yang sama. Dan kemudian didukung lagi dari ayat-ayat firman Tuhan di Alkitab. Dan bukan hanya 1 ayat saja, tapi 2 sampai 3 ayat di Alkitab untuk mendukung hal tersebut. Nah, demikianlah, ya, bahwa Roh Kudus itu menuntun orang-orang percaya. Nah, kita akan melihat, ya, di mana murid-murid Yesus, ya, kebanyakan itu bukanlah orang yang terpelajar, ya, seperti Petrus, Yohanes, ya, itu hanyalah seorang nelayan, ya, orang yang tidak terpelajar. Tapi mereka ketika dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta, di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dikatakan Petrus berdiri dan berkhotbah. Dia menyampaikan tentang firman Tuhan, tentang kebenaran firman Tuhan, dan dikatakan 3.000, ya, penganut agama Yahudi yang belum percaya Tuhan Yesus, 3.000 penganut agama Yahudi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, ya, menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka dan kehidupan mereka, menjadi pengikut Yesus, dan kemudian dibaptis air. Nah, jadi Petrus, ya, bisa punya pengetahuan akan firman Tuhan, termasuk Yohanes, itu karena Roh Kudus yang mengajar mereka, Roh Kudus yang memberikan karunia, yang memberikan hikmat kepada mereka. Nah, jadi untuk mengerti firman Tuhan harus, ya, meminta hikmat dari Tuhan, harus dipenuhi dengan Roh Kudus, harus mendapatkan karunia, hikmat, pengurapan dari Tuhan dan Roh Kudus, barulah kita dapat bisa mengerti akan firman Tuhan. Bahkan akan dibukakan rahasia-rahasia firman Tuhan, bahkan akan dibukakan rahasia akhir zaman, seperti rahasia kitab Daniel, seperti rahasia kitab Wahyu. Nah, bagaimana caranya? Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepada hal-hal yang besar kepadamu. Nah, berseru, minta sama Tuhan, bahkan sampai puasa, Tuhan, dan puasa minta pengajaran, minta pengertian akan firman Tuhan, maka Tuhan akan mengajar, Tuhan akan membukakan rahasia firman Tuhan, bahkan rahasia akhir zaman. Nah, jadi setiap penglihatan nubuat itu harus didukung oleh 2 atau 3 orang saksi, dan juga didukung di ayat Alkitab, didukung di ayat-ayat di Alkitab 2 sampai 3 ayat di Alkitab. Nah, baru hal tersebut benar, ya, tidak diragukan atau tidak disangsikan, baru dianggap sah atau benar. Nah, demikian, ya. Nah, kemudian berbeda dengan masa perjanjian lama, ya, karena Roh Kudus itu belum dicurahkan, maka pada masa perjanjian lama itu dikatakan bahwa umat Tuhan itu mereka berpegang sama hukum Taurat,
dan mereka bertanya sama imam-imam, bertanya sama nabi-nabi, ya, untuk belajar kitab suci, untuk belajar hukum Taurat, untuk belajar firman Tuhan. Tetapi di dalam Ibrani 8 ayat 10 sampai 11 dikatakan, inilah perjanjian yang baru, hukumku akan kutulis di dalam akal budi mereka, dan mereka kecil besar akan mengenal aku. Artinya Roh Kudus akan diberikan, ya, pada masa perjanjian baru, itu akan mengajar orang-orang percaya untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti akan firman Tuhan. Nah, jadi di masa perjanjian baru, ya, di masa akhir zaman, ya, di masa gereja pada hari ini menuju pada masa antikris, bahkan menuju kepada masa keangkatan gereja Tuhan pada masa akhir zaman, maka gereja Tuhan, orang-orang percaya harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, harus dipenuhi dengan Roh Kudus, mendapatkan karunia-karunia Roh Kudus, ya, mendapatkan karunia hikmat, mendapatkan pengurapan dari Roh Kudus, ya, minta hikmat dari Tuhan. Dan kitab Yakobus pasal 1 dikatakan, kalau ada seseorang di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah dengan iman, jangan ragu-ragu, yaitu meminta hikmat, maka Allah akan memberikan. Nah, jadi di akhir zaman, maka yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, maka dia harus dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, setiap hari dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4 dikatakan, di mana ketika murid-murid Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Dia bisa berdoa di dalam Roh, dia bisa berdoa dengan bahasa-bahasa yang baru, dia bisa berdoa dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Nah, kalau orang sudah dibaptis dipenuhi Roh Kudus seperti yang ditulis di Alkitab, dia bisa berdoa pakai bahasa roh, maka bahasa rohnya ini bisa digunakan untuk berdoa, untuk membangun dirinya. Dan bahasa rohnya ini atau bahasa-bahasa baru ini, ya, bisa digunakan untuk berdoa, bisa digunakan untuk menyanyi, bisa digunakan untuk menyembah Tuhan, bisa digunakan untuk mengucap syukur, ya, bisa digunakan, ya, dalam kehidupannya supaya hidupnya boleh dipimpin oleh Roh Kudus, boleh dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak menuruti keinginan daging. Kemudian untuk Alkitab atau firman Tuhan, maka orang percaya harus membaca Alkitab, ya, setiap hari, ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau sudah Wahyu sudah habis, baca lagi. Nah, kalau Roh Kudus itu diberikan, ya, dengan iman, ya, kita terima Roh Kudus itu dengan iman, dan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Nah, tetapi Alkitab atau firman Tuhan itu kita terima, yaitu kita harus membacanya, ya, kita yang harus membacanya, ya, membaca dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, kalau kitab Wahyu sudah selesai, ulang lagi ke Kejadian sampai Wahyu. Nah, ini setiap hari tergantung, ya, apakah paling sedikit setiap hari satu pasal, ya, bisa lebih dari satu pasal setiap hari. Nah, kalau punya banyak waktu, bisa membaca lebih banyak, bisa belajar lebih banyak, ya, lebih bagus, ya. Berarti semakin punya banyak pengetahuan atau pengenalan akan Tuhan, dan imannya semakin bertumbuh. Jadi setiap hari perlu baca Alkitab paling sedikit satu pasal, ya. Nah, jadi ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan semakin dipenuhi dengan firman Tuhan. Kalau tadi sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, kemudian sekarang dipenuhi dengan firman Tuhan, maka akan semakin bertumbuh imannya, ya, akan dipakai Tuhan, ya, dengan luar biasa. Nah, jadi untuk dipakai Tuhan, ya, salah satu persyaratannya bukanlah kita harus sekolah tinggi-tinggi atau sekolah Alkitab, ya. Kita akan melihat dalam kehidupan Petrus dan Yohanes, mereka nggak pernah sekolah agama. Di Alkitab, di antara para rasul yang menonjol pernah sekolah agama atau sekolah Alkitab pada zaman sekarang istilahnya, yaitu adalah Rasul Paulus, ya, yaitu Rasul Paulus dikatakan dia sekolah belajar sama guru yang terkenal pada zamannya, yaitu Gamaliel, yaitu belajar hukum Taurat, belajar kitab-kitab suci. Itu hanya Rasul Paulus saja. Tetapi murid-murid yang lain, Petrus, Yohanes, itu tidak pernah belajar kitab suci atau tidak pernah sekolah hukum Taurat, tidak pernah sekolah tentang kitab suci, atau zaman sekarang tidak pernah sekolah Alkitab. Tapi boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa, karena
Pertama, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Kedua, karena mereka mengisi di dalam diri mereka itu firman Tuhan, itu dengan cara mereka membaca firman Tuhan itu, dan juga dengan cara ketika mereka bersama-sama Yesus selama 3,5 tahun, mereka mendengarkan khotbah Yesus, yaitu firman Tuhan, dan mereka belajar di situ. Nah, jadi untuk dipakai Tuhan, ya tidak perlu ya sampai harus sekolah tinggi-tinggi, ya tidak perlu ya, karena kita melihat tadi dalam contoh murid-murid Yesus, ya. Tetapi bukan melarang orang untuk sekolah Alkitab, bukan melarang untuk orang sekolah teologi, ya. Tetapi bukan itu keharusan ya bagi seseorang. Kalau dia ingin dipakai Tuhan, dia harus sekolah Alkitab atau sekolah teologi, atau harus mendapatkan gelar-gelar yang banyak atau yang besar. Nah, contoh dari tadi, dari kehidupan murid-murid Yesus yang adalah nelayan-nelayan, yang adalah orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka rajin membaca Alkitab, rajin mendengar firman Tuhan, rajin untuk mengisi roh mereka, iman mereka dengan firman Tuhan, maka Roh Kudus itu akan mengajar mereka akan firman Tuhan, sehingga mereka mengerti akan firman Tuhan. Dan ketika mereka diajar firman Tuhan oleh Roh Kudus oleh Tuhan dan mengerti, maka mereka bisa mengajar firman Tuhan kepada orang-orang. Nah, jadi di akhir zaman ini Roh Kuduslah pegangan penuntun kita, ya. Di dalam Roma 8 ayat 14 dikatakan semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kalau Roh Kudus memimpin menuntun kita, maka itu semua sesuai dengan ayat Alkitab, karena Roh Kuduslah yang memakai hamba-hambanya untuk menulis Alkitab, dan Alkitab menulis tentang Roh Kudus, menulis tentang pekerjaan Roh Kudus. Di dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 dikatakan Bapa mencari penyembah yang benar, yaitu penyembah di dalam roh dan kebenaran, ya. Alkitab tidak menulis mencari penyembah di dalam kebenaran dan roh, ya, tetapi ditulisnya roh dan kebenaran. Nah, jadi yang urutan pertama roh dulu, yaitu Roh Kudus, dan baru kebenaran. Nah, menyembah dalam roh, yaitu dalam pimpinan Roh Kudus, dan kebenaran, yaitu firman Tuhan atau sesuai firman Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.